Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 983. Saya didampingi oleh Pendeta Gren. Mari kita mulai. Ya, baik. Pertanyaan pertama, Pak, dari seorang perempuan untuk usianya 44 tahun, sudah menikah dengan 2 anak, adalah seorang jemaat online dari Truth ID di daerah Tangerang. Rumahnya ya. Ya, saya sangat diberkati dengan setiap kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya mengikuti Truth.id di YouTube dan juga doa pagi bersama Pak Eras. Semakin hari saya nekat untuk berubah, hidup suci dan kudus, serta bertekad meninggalkan semua kesenangan dunia ini. Namun, semakin saya nekat dan semakin saya giat berdoa, semakin banyak pula masalah-masalah saya. Masalah yang bermula dari kelalaian saya di masa lalu belum terselesaikan. Dan sekarang muncul masalah-masalah baru yang membuat saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Saya terlibat hutang dengan rentenir. Karena uangnya saya gunakan untuk membayar rumah kontrakan, berobat suami yang sakit, dan kebutuhan makan kami. Gaji saya tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan kami, sehingga saya terpaksa meminjam dari rentenir. Setiap bulan, separuh dari gaji saya harus digunakan untuk membayar bunga kepada rentenir. Saat ini, saya didiagnosa mengalami masalah jantung. Saya disarankan untuk berkonsultasi dengan spesialis, namun saya tidak mampu untuk mendapatkan perawatan medis tersebut karena tagihan BPJS saya yang telah menunggak sampai 6 juta lebih. Karena saya tidak mampu membayar setiap bulannya. Yang saya pikirkan adalah, bagaimana jika saya terus sakit dan tidak dapat bekerja? Saya pasti akan dikeluarkan. Jika saya tidak bekerja, bagaimana saya melunasi hutang saya dan memenuhi kebutuhan keluarga saya? Suami saya baru bekerja, namun kami belum tahu berapa PK-nya, karena dia bekerja di sebuah yayasan sosial. Saya hanya merasa tenang saat berdoa dan mendengar khotbah-khotbah Bapak. Rasanya saya tidak punya masalah. Namun ketika anak saya mulai bertanya, "Ma, hari ini makan apa?" Itu menyayat hati saya, Pak. Kalau bicara tentang keinginan pribadi saya, jika ada yang bertanya, saya akan menjawab, saya sudah tidak menginginkan apa-apa. Baik rumah, mobil, atau barang-barang bagus, makanan enak atau jalan-jalan, bahkan jabatan. Sebenarnya yang saya inginkan hanya satu hal dari Tuhan, yaitu saat saya pulang rumah Bapak di surga menyambut saya, memeluk dan dapat mencium kaki Tuhan Yesus. Saya hanya ingin di sisa umur hidup saya dapat melayani pikiran dan perasaan Bapak, serta mengenakan hidup Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Saya ingin hidup dalam kesucian dan kekudusan, serta melayani bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di sebuah sekolah tinggi teologi atau STT, dan ada seorang anak Tuhan yang tergerak hatinya untuk membantu membiayai saya. Pak Eras, saya menyadari bahwa saya bisa berdoa sendiri. Namun saya meminta satu permohonan, yaitu kesempatan untuk terus memperbaiki diri saya. Saya ingin hidup saya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bapak sudah saya anggap sebagai Bapak rohani saya, karena selama ini Bapak telah membangun rohani saya dan mengubah paradigma saya melalui pengajaran yang Bapak sampaikan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena mengizinkan saya mendengarkan pengajaran dari Pak Eras. Saya berdoa agar Bapak selalu sehat dan semakin lagi dipakai Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama ada kecerobohan. Kecerobohan yang saya lihat dari hidupmu, dari cara kamu meminjam uang di rentenir, itu kecerobohan. Kalau orang tidak ceroboh, dia tidak akan meminjam uang dari uang rentenir. Ya. Yang kedua, saya melihat kecerobohanmu terlambat membayar BPJS sampai 6 juta. Kalau orang maksa tiap bulan membayar, itu bisa. Sebenarnya bisa. Saya tentu bukan hanya hidup baru 2 tahun, 3 tahun. Saya sudah umur 65 tahun. Pengalaman menjalani hidup saya pribadi dan melihat hidup orang lain. Jadi kesimpulan saya ini pasti bukan kesimpulan orang yang tidak pernah menjalani hidup. Lalu kamu masuk STT, mestinya jangan dulu. Karena kamu harus belajar, menyita waktu. Sedangkan itu bisa kau pakai untuk jualan makanan kek, cari uang kek.
kamu sekolah di STT ini menurut saya belum tepat waktu. Ya. Bukan tidak boleh melayani, tetapi tanggung jawabmu sendiri belum kamu selesaikan bagaimana masuk STT. Kamu berkerinduan pulang ke rumah Bapak, mencium kaki Yesus, bagus. Tapi kamu pulang bawa apa? Kau masih meninggalkan hutang. Dan kalau orang yang mulia dan bermartabat itu tidak meninggalkan hutang. Bagus ya, mau mencium kaki Tuhan, menghadap Bapak pulang. Kamu juga belum bekerja buat Tuhan. Masalahmu sendiri saja belum selesai. Saya tidak tahu kamu masih punya orang tua tidak. Kalau punya, saya tidak tahu kamu sudah membalas kebaikan orang tua kamu belum. Nasihat saya sekarang yang pertama, pola makan, pola hidup yang baik. Jangan makan yang berminyak-minyak. Ya. Banyak minum air putih, olahraga sedikit 30 menit. Ya. Lalu cari uang, dagang, kerja dan lain-lain. Kalau kamu masuk STT, ini kan bukan sekolah TK, bukan SMP, SMA. Kami ini semua dosen-dosen STT. STT yang baik itu pasti menegakkan kurikulum untuk dipenuhi pada setiap mahasiswa. Itu tidak mudah. Coba kamu pikirkan. Ya, kamu belum waktunya pulang karena kamu belum berkarya buat Tuhan. Kau masih punya tanggung jawab yang belum beres, bagaimana mau pulang. Ya, coba belajar cerdas. Dengarkan khotbah saya lagi sebagai bapakmu, dan kamu bisa menjadi lebih cerdas. Ya, baik. Selanjutnya, seorang pria usia 38 tahun sudah menikah dengan 2 anak di daerah Jakarta. Shalom, Om Eras dan tim. Ini Ciracas ya? Okay. Ya. Sekitar itu rumahnya. Sekitar situ, betul. Kiranya semua dalam keadaan sehat. Saya telah mengikuti khotbah Om Eras sejak 2 tahun terakhir melalui truth.id. Dan mulai Juni 2023, saya juga menghadiri ibadah onsite di Kelapa Gading. Wow. Setiap pagi saya beribadah di salah satu gereja Pentakosta. Dan sore harinya saya bersama istri dan anak-anak ke Rehoboth Kelapa Gading. Terima kasih atas pelayanan Om Eras, Pak Kyong, dan seluruh tim. Saya merasa diberkati setiap kali menghadiri ibadah onsite, terutama oleh firman Tuhan yang menurut saya luar biasa. Oh iya Om, saya dulu sempat bertanya ke tim Abang juga terkait dengan menyembah. Apakah menggunakan nama Elohim Yahweh atau Yesus? Saat itu Om Eras menyampaikan di akhir kalimat bahwa Roh Kudus pasti memimpin. Namun setelah mengikuti seminar Logos, saya jadi paham bahwa Yesus adalah jalan dan tujuannya adalah Bapa. Memang tidak mudah Om, tapi saya berusaha. Jadi begini Om, di gereja saat ini saya sudah bertumbuh sejak kecil. Orang tua saya majelis di gereja ini. Dan saya juga melayani sebagai ketua pelayanan anak dan pemain musik. Pemahaman saya tentang Logos pastinya berbeda dengan doktrin yang ada di gereja saat ini. Menurut Om, apakah saya perlu menyampaikan ke gembala saya? Hubungan saya dengan Bapak Gembala gereja saya baik. Jadi saya pikir tidak akan menjadi masalah. Tetapi saya merasa tidak nyaman kepada Bapak Gembala karena saya sore hari menghadiri ibadah di Rehoboth. Namun saya tetap melayani di pelayanan anak di gereja ini. Sebenarnya saya merasa diberkati oleh pelayanan anak gereja ini karena saya senang melihat anak-anak tumbuh mengenal Tuhan. Sudah beberapa bulan belakangan ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tidak sepenuhnya mengena di hati saya. Sehingga setiap ibadah di sini saya merasa ada yang kurang. Bukan bermaksud membandingkan Om, namun ketika saya menghadiri ibadah di Kelapa Gading, saya merasa sangat tersentuh dan diberkati oleh firman Tuhan. Saya merasa bingung Om. Apakah tidak apa jika saya tetap melanjutkan kebiasaan saat ini? Maksudnya, menghadiri ibadah di gereja saat ini pada pagi hari dan di Kelapa Gading pada sore hari. Mohon sarannya Om, terima kasih Om Eras, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama memang kamu sebaiknya tidak meninggalkan gereja itu karena kamu menopang pelayanan anak sekolah minggu. Yang kedua, pasti pendetamu belum siap mendengarkan mengenai Logos.
Ya, saya tahu denominasi gerejamu ini denominasi yang termasuk menentang saya. Mungkin tidak semua pendetanya ya, karena ada pendeta dari sinode gereja yang sama dengan kamu juga ikut saya. Tapi kalau kamu bicara mengenai logos dengan pendetamu, pasti kamu jadi konflik. Ya. Tidak sedikit pendeta yang merasa iri karena jemaatnya berkiblat ke truth.id. Mau tidak mau mereka khawatir jemaatnya akan pindah perhatian. Lalu yang berikut, yang ketiga, tetaplah datang ke Rehoboth sore hari. Tidak masalah. Karena dengan mengerti kebenaran, khotbah pendetamu menjadi di matamu downgrade. Jadi rendah, jadi tidak menyentuh, jadi tidak kuat. Ya, biasa mendengar khotbah keras, lalu tidak keras. Tapi tetaplah kamu setia untuk sementara. Sampai Tuhan akan bicara kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ya, saya kira itu cukup jelas ya. Cukup jelas. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang pria berusia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, jemaat GSKI MAG, tinggal di Bekasi Utara. Shalom Pak Eras, izinkan saya bertanya. Pertama, apakah anak hasil zina juga ciptaan Allah? Ya, tentu jawabnya langsung ya. Terus, Jika iya, kenapa Allah yang kudus menciptakan dengan cara yang tidak kudus? itu bukan Allah yang menciptakan manusia yang memiliki kehendak, maka lahirlah anak yang tidak ini yang hasil zina itu ya. ya. Terus Pertanyaan kedua, pada perumpamaan perjamuan kawin dapat dimaknai bahwa Israel menolak undangan Allah untuk menerima keselamatan. Hingga akhirnya undangan keselamatan diberikan kepada semua bangsa. Tampaknya kita cuma pelarian saja. Jika Israel menerima Yesus, mungkinkah Yesus harus mati dan mungkinkah bangsa di luar Israel diselamatkan? Pertanyaan kedua. Oke, jadi kita bukan pelarian, memang Allah berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunannya, yaitu orang Yahudi, dan kemudian melahirkan Yesus, seluruh bangsa akan diberkati. Jadi memang itu sudah desain dan setting Allah. Jika Israel menerima Yesus, mungkinkah Yesus harus mati? Kenyataannya Israel memang tidak menerima. Jadi ini berandai-andai. Ya. Pertanyaan berandai-andai juga saya bisa jawab berandai-andai. Ya, Israel ternyata tidak menerima Yesus. Dan itu faktanya. Sehingga keselamatan bisa sampai ke seluruh dunia. Cukup jelasnya? Jelas. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir, yaitu yang ketiga. Di Kejadian 6 ayat 6, Allah menyesal menjadikan manusia. Ya, kata menyesal di situ bersifat antropomorfisme. Ya. Bagaimana Allah digambarkan seperti manusia, just like, hanya seperti. Hanya untuk menunjukkan begitu pedihnya, dukanya hati Allah terhadap kenyataan keberadaan manusia yang jahat atau menjadi jahat. Keluaran 32 ayat 14, Allah menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya. Ini juga antropomorfisme namanya ya. Penggambaran Allah seperti manusia. Allah mestinya tidak bisa menyesal karena Allah Maha tahu. Ya, terus. Pertanyaan saya, kok Allah bisa menyesal? Bukankah dia bijaksana dan Maha tahu? Ya, jadi bahasa itu digunakan untuk bisa dipahami manusia. Dan Anda harus tahu bahwa kitab ini ditulis ribuan tahun sebelum kita dengan pola pikir primitif dan sederhana dari orang-orang zaman itu. Oke, terus. Dan terakhir, apakah Bapak setuju dengan konsep dosa keturunan yang dikatakan pendeta-pendeta di mana bayi yang baru lahir sudah berdosa? Nah, kita harus memahami apa yang dimaksud dosa keturunan. Dosa keturunan itu yang pertama, manusia memuat kodrat dosa. Begitu terlahir, ada kodrat dosa. Jadi potensi untuk berkeadaan tidak bisa tepat melakukan kehendak Allah. Ya. Itu dosa turunan. Yang kedua, dosa turunan bisa berupa penderitaan yang dialami seseorang karena kesalahan orang tua. Orang tua malas, miskin, anaknya pasti ikut menderita. Bapaknya kena HIV, anaknya bisa ketularan. Oke, saya kira cukup. Ya. Oke, teruskan. Oke, baik. Selanjutnya, pria 60 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di daerah Tangerang. Ya,
Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 957. Saya sangat bersyukur telah mendengarkan Abam yang memungkinkan saya untuk dapat menyelami berbagai karakter manusia, meskipun kadang-kadang juga mengejutkan. Hal ini memperkuat ajaran Pak Eras tentang pentingnya hidup dalam kesucian dan kekudusan, agar kita dapat masuk di langit baru, bumi baru. Pak Eras, saya ingin bertanya kembali mengenai penglihatan bibi saya saat nenek saya meninggal. Saat nenek saya meninggal dan keesokan harinya hendak dikubur, bibi saya berkata pada malam sebelumnya saat dia memejamkan mata dalam doa. Dia melihat suatu penglihatan. Bibi saya melihat ada sebuah kereta kuda yang dihiasi dengan emas yang berkilauan, ditarik manusia bersayap dan turun di depan rumah nenek. Kereta kuda itu menjemput nenek dan terlihat nenek berubah menjadi muda kembali. Bibi saya teriak-teriak ingin ikut, tetapi dia ditendang oleh kakaknya karena teriak. Hal ini membuat dia tersadar kembali. Melalui penglihatan itu, keluarga dari pihak paman yang belum dan tidak percaya, akhirnya menjadi percaya. Perlu diketahui Pak Eras, nenek saya bertobat di usia tua, yaitu umur 70 tahun. Dia bertobat saat sakit dan didoakan hamba Tuhan yang diurapi. Dan puji Tuhan, nenek sembuh dan menjadi percaya. Nenek saya rajin beribadah, bahkan di desanya, dia pergi ke gereja sendirian tanpa ingin ditemani oleh siapapun. Dia berjalan kaki sekitar 5 km menuju gerejanya dan fisiknya memang kuat. Sebelumnya dia tidak suka dengan kekristenan, karena katanya agama Kristen agamanya orang barat. Memang saya terus berdoa agar seluruh keluarga besar saya diselamatkan. Sama seperti mama yang gak suka Kristen, akhirnya percaya setelah dibaptis Roh Kudus. Pak Eras, pada usia 79 tahun dia jatuh. Mama mungkin maksudnya, dalam hal ini mamanya. Tulang ekornya pecah sehingga tidak bisa duduk apalagi berdiri. Nenek saya hanya bisa berbaring di tempat tidur sampai meninggal. Oh ternyata neneknya. Sampai meninggal di umur 82 tahun. Menurut Bapak, apakah penglihatan bibi saya itu sesuai firman Tuhan? Terima kasih. Kiranya Bapak Yahweh senantiasa menambahkan hikmat roh hikmat bagi Pak Eras dan untuk menuntun umat Tuhan semakin merindukan langit baru bumi baru, hidup kudus serta suci di hadapan. Kalau nenek usia 70 tahun lebih berjalan 5 km hanya karena mau ke gereja. Ini satu hal yang luar biasa. Ya. Dia layak dijemput oleh kereta yang dilapisi emas itu. Jadi penglihatan bibimu kemungkinan besar benar. Sebab indikator dari nenek yang berjalan 5 km itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia wanita yang bertobat dan mencari Tuhan. Selamat untuk nenekmu. Sekarang juga tinggal kita yang masih hidup harus setia sampai akhir. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya, seorang pria usia 46 tahun sudah menikah, memiliki 5 anak, jemaat Pos PI GSKI Kemah Pertemuan Semau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya. Shalom, salam rindu yang sangat dalam terhadap Bapak rohaniku. Saya belum ada pertanyaan, tetapi sudah lama saya sangat rindu untuk menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada Bapak rohaniku yang sudah menjawab pertanyaanku di Abam 803. Jadi sudah lama saya tidak bertanya melalui Abam, namun terus mengikuti Abam dari handphone istri saya dan juga penjelasan lainnya di handphone saya sendiri. Jadi kami dengar sama-sama. Dan saya sudah mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Bapak mengenai bisa tidak menggunakan terjemahan-terjemahan sederhana Indonesia. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Elohim Yahweh dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas perkenanannya dapat memberikan saya kesempatan yang indah dan baik untuk bisa bertemu dengan Bapak pada hari kedua pertemuan regional di Kupang yang bertempat di salah satu hotel, yaitu Hotel Harper. Sekalipun saya hanya datang untuk mengikuti kebaktian KKR pemulihan dan rindu untuk bisa foto bersama dengan Bapak sebagai pimpinan sinode saya. Dan sekalipun saya seorang aktivis di gereja, namun waktu itu saya tidak bisa mendapat kesempatan untuk foto bersama Bapak pada malam itu. Malamnya saya diberitahu oleh seorang pendeta, yaitu Bapak John Tafuli, untuk ikut doa pagi bersama dengan Bapak Eras paginya. Di pagi itulah baru saya mendapat kesempatan untuk foto bersama Bapak di depan restoran dan foto bersama Pak Yehuda dan semua tim dari Jakarta. Saya berterima kasih karena sudah mendapat kesempatan untuk foto bersama juga dengan Kak Stephen dan Pak Frankie.
Tetapi berjuang untuk bisa dapat foto dengan Bapak saja itu hampir sulit untuk bisa foto. Setelah sudah berfoto dan kembali ke pertemuan semau, saya membayangkan kalau bisa foto dengan Bapak saja sulit bagi saya, apalagi untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu perjuangannya pasti bukan main. Terima kasih atas kebenaran firman yang Bapak sampaikan melalui seminar Logos dan monoteisme dalam bentuk PDF. Dalam mempelajari tentang monoteisme, saya semakin mengerti dan sadar bahwa Bapa di surga dan Tuhan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda, bukan sejajar. Sehingga saya tidak merendahkan Bapa Elohim Yahweh dalam pikiran dan pengertian saya, di mana Tuhan Yesus sejajar dengan Bapa sebagaimana realitasnya. Doa saya, Bapa Elohim Yahweh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberikan kesehatan yang melimpah setiap hari untuk Bapak dan juga semua tim ABAM, serta semua pejabat GSKI yang ada di pusat. Karena saya, istri dan anak-anak masih sangat membutuhkan Bapak. Amin. Salam langit baru, bumi baru. Ini dari Thomas Kila. Ya. Terima kasih untuk kirimannya. So, akhirnya untukmu dan istrimu saya mau mengatakan, kami mengatakan we love you. Ya. Kami mengasihi saudara. Suatu kali kita ketemu di Kupang, ya. Tuhan memberkati. Kita satu keluarga dan selamanya nanti di langit baru, bumi baru. Ya. Baik, selanjutnya datang dari seorang perempuan memiliki 3 anak dan 3 cucu dan tinggal di daerah Poso. Shalom, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Eras dan tim ABAM yang sudah menjawab pertanyaan saya di ABAM episode 976. Tetap saya mohon dukungan doa buat saya secara pribadi. Semoga saya tetap dikuatkan dalam kehidupan sehari-hari saya untuk bisa berjuang, hidup dalam kesucian, agar bisa sempurna seperti Bapak di surga dan serupa dengan Yesus. Doa saya juga buat Pak Pendeta Eras dan tim ABAM, semoga tetap diberi kekuatan dan kesehatan serta hikmat dari surga, agar banyak orang yang terberkati dan dipulihkan dengan firman kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kasih kepada Ibu Pince Sundana. Ya. Saya senang menjadi bagian dari hidup ibu dan ibu jadi bagian hidup saya. Walaupun kita berbeda denominasi, ada nama gerejanya ya, bukan GSKI, tapi kita satu payung keluarga Allah. Yang suatu hari kita akan bersama-sama di kerajaan surga tanpa dipisahkan oleh denominasi, tanpa dikotak-kotakkan oleh aliran gereja. Kami mengasihi ibu. Ya, setia terus Bu sampai akhir. Tuhan memberkati. Ya. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 55 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di daerah Bekasi. Ini dari gereja Protestan, ya. Oke. Shalom Pak Erastus dan tim ABAM. Saya mengikuti khotbah Bapak sejak 2016 dan saya sungguh terberkati. Saya dikuatkan walau banyak pergumulan bisa kulewati. Ketika pertama kali mendengar khotbah Pak Eras, nurani saya berkata, ini ajaran yang benar. Tahun 2019, suami saya melarang saya mendengar khotbah Pak Eras. Alasannya Pak Eras itu sesat. Tapi saya jawab, tidak ada yang sesat dari pengajaran beliau. Tapi suami saya bilang, di YouTube sudah ramai. Karena suami saya selalu mengingatkan supaya saya tidak mengikuti lagi khotbah-khotbah Bapak, akhirnya saya stop mengikuti ajaran Bapak. Ketika 2020 saat pandemi, karena ibadah semuanya online, saya mengikuti khotbah-khotbah pendeta di YouTube. Di awal saya mendengar khotbah. Ada nama-nama pendeta ya, tidak usah kita baca ya. Di awal saya mendengar khotbah-khotbah itu, saya masih tertarik. Walaupun tidak setertarik ketika mendengar khotbah Bapak Eras. Akhirnya saya berdoa, berpuasa dan bertanya sama Tuhan. Khotbah siapa yang harus saya ikuti dan pengajaran siapa yang murni dari Tuhan? Beri aku tanda Tuhan. Setelah 3 hari saya berdoa dan berpuasa, saya bermimpi masuk dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu ada pendeta-pendeta yang khotbahnya saya dengar. Tetapi satu persatu meninggalkan ruangan itu dan tinggallah Pak Eras dan salah satu pendeta lain yang namanya tidak juga disebutkan. Ada disebutkan tapi kita tidak sebutkan. Saya salaman dengan Pak Eras di mimpi itu. Tapi saya belum yakin dengan mimpi itu. Saya kembali berdoa dan berpuasa untuk memastikan jawaban dari Tuhan. Pengajaran siapa yang benar murni dari Tuhan? Setelah kurang lebih 1 minggu terus berdoa dan bertanya sama Tuhan, akhirnya saya mimpi lagi. Ketemu Pak Eras dan saya ngobrol sama Bapak. Di mimpi itu saya katakan, saya sangat ngefans sama Pak Eras dan Bapak menjawab terima kasih.
Sejak itu sampai sekarang saya mengikuti pengajaran Bapak di Truth ID tanpa ada yang ketinggalan. Saya sudah sangat yakin kalau Bapak dipilih Tuhan dan pengajaran Pak Eras lah yang murni dari Tuhan. Ketika saya mengikuti doa puasa tanggal 19 Maret 2024, kebetulan saya flu. Jadi saya mengikuti ibadah sambil tiduran karena kalau duduk kepala saya agak pusing. Di saat Bapak menyampaikan khotbah, saya seperti tertidur tapi masih mendengar suara Pak Eras. Saya melihat Bapak dikelilingi orang-orang berjubah putih, ada 3 lapisan. Ketika Pak Eras maju mendekati jemaat, yang berjubah putih itu pindah ke kiri, kanan Bapak, dan ada yang berbaris ke belakang Bapak. Tiba-tiba saya buka mata, saya mendengar Pak Eras masih berbicara. Saya seperti mendapat penglihatan, Pak. Dan untuk mengirimkan WhatsApp ini, saya bertanya kepada Tuhan. Saya menunggu 2 minggu lebih untuk mendapat kepastian dari Tuhan untuk mengirimkan tulisan ini. Perlukah memberitahukan hal ini kepada Pak Eras? Terima kasih Pak Eras sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Bapak tetap sehat dan panjang umur. Saya juga selalu mendengar dan menyanyikan lagu-lagu Pak Eras. Saya mendownload dan memasukkan di flash disk. Saya ingin bergabung kalau ada grup WhatsApp dari komunitas ini. Ingin sekali ke GSKI Muarta Gading. Ingin sekali ketemu Bapak dan bersalaman. Maaf Pak, tulisannya kepanjangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak saya ada 3 orang. Anak pertama sudah menikah, yaitu yang perempuan. Anak kedua laki-laki, baru lulus kuliah. Dan anak ketiga masih kuliah, yaitu perempuan juga. Ibu luar biasa ya. Menurut saya penglihatan ibu benar. Ya. Mengenai suami yang percaya itu YouTube. Ya, YouTube sekarang kan orang bisa bicara apa saja. Ya. Tetapi orang yang nuraninya baik pasti bisa membedakan ajaran saya berasal dari Tuhan atau tidak. Yang mengatai saya sesat itu kalau saudara perhatikan apakah dia mengucapkan dengan lemah lembut atau tidak. Nah, kita bisa membedakan siapa anak Allah dan siapa bukan anak Allah. Ibu akan makin membuktikan bahwa apa yang ibu dengar dari Tuhan itu benar. Ya, oke. Kita teruskan yang terakhir. Ya. Terakhir dari seorang pria usia 26 tahun, belum menikah, jemaat GSKI Rehoboth Muarta Gading di daerah Bekasi. Shalom Om Eras. Om, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih atas jawaban Om di pertanyaan saya pada episode sebelumnya. Om, sebelumnya saya mau cerita. Saya ini anak broken home, Om. Saya punya orang tua yang sudah berpisah tapi masih satu rumah. Dan orang tua saya ini menikah tanpa surat nikah, Om. Jadi pernikahan mereka adalah pernikahan siri yang diakibatkan oleh kecelakaan. Artinya maksudnya mama saya hamil duluan. Awal perkenalan mereka, mama saya sebenarnya nggak mau dengan papa saya. Tapi entah kenapa tiba-tiba mama saya mau Om dengan papa saya. Karena saat itu juga, tiba-tiba mama saya lihat papa saya. Dia merasa kasihan Om. Kalau kata mama saya, dia diguna-guna Om. Kalau menurut Om, apakah di situ ada kuasa kegelapan? Karena ketika mama saya masih gadis, dia cantik Om. Sedangkan papa saya seorang duda cerai hidup. Dari histori rumah tangga papa saya yang sebelumnya, dia juga menikah siri tanpa surat nikah. Dan juga istri papa saya yang sebelumnya kabur meninggalkan papa saya karena sering disiksa. Seperti digebukin dan gak dikasih nafkah Om. Sekarang papa dan mama saya masih tetap satu rumah, tapi saling membenci dan dendam. Hitungan pernikahan mereka sudah 35 tahun. Akan tetapi sebenarnya mama saya gak mau di rumah ini. Karena mama saya dan abang-abang saya juga sering diusir oleh papa saya. Saya dan abang-abang saya juga sebenarnya punya ketraumaan yang cukup dalam Om. Karena kalau dulu orang tua berantem udah kayak preman pasar Om. Sering gebuk-gebukan dan saling mau membunuh. Itu mereka lakukan di depan kami yang masih balita dan anak-anak. Hingga terakhir tahun 2020 masih seperti itu Om. Yang pertama, kalau orang menikah dengan pria yang cerai hidup, biasanya bermasalah. Apalagi dia gebukin istri. Wah, ini nggak tahu kenapa mamanya ini bisa mau ya. Dia masuk ke gua singa. Tapi singa jahat maksudnya. Tapi ya sudah terlanjur. Terus. Iya. Untungnya saya di rumah. Jadi selalu melerai mereka. Untuk sekarang mereka sudah tidak saling peduli dan diam-diaman saja. Dari kejadian rumah tangga orang tua saya yang seperti ini Om, saya 3 bersaudara memutuskan untuk tidak menikah.
Karena kami takut jika menikah kejadiannya seperti rumah tangga orang tua saya, Om. Ya kan, sering orang tua yang tidak harmoni, anaknya tidak mau menikah, jadi gay, lesbi. Ya, makanya saya sering mengatakan lebih baik tidak menikah daripada menikah ketemu jodoh yang salah. Terus, Dan jika dilihat juga dari pertanyaan-pertanyaan Abam yang lain tentang pernikahan mereka yang selalu menderita, buat apa menikah jika menderita? iya, tapi tidak semua pernikahan itu membuat orang menderita ya. Jangan pesimis juga. Terus, Apalagi pernikahan itu seumur hidup. Setidaknya menikah itu buat hidup bersama-sama dan bahagia, serta bisa melayani Tuhan bersama. Dan pernikahan juga seharusnya bisa memberi dampak yang baik untuk kita dengan Tuhan. iya, Saya juga pernah menjalin sebuah hubungan pacaran dengan seorang perempuan yang sangat toksik dan kasar. Bahkan waktu masih pacaran sering pukul saya. Tapi saya sudah putuskan dia, Om. Seperti jawaban Om Eras di cerita sebelumnya untuk putus dengan perempuan seperti itu. iya, putus saja. Jadi Om Eras terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Maaf jika terlalu panjang, Om. Sebenarnya sudah jadi kepahitan yang sudah puluhan tahun yang saya pendam. Sekarang juga saya aktif di doa pagi lagi, Om. Padahal sebelumnya sudah agak jarang ikut. Saya sembuh dan tidak ada kepahitan, dendam, dan benci, Om. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Saya ikut prihatin mendengar ini, tetapi kehidupan ini masih bisa diubah selama masih ada nafas hidup. Ya. Kamu yang harus melekat dengan Tuhan dan berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru, dan ajak papa mamamu untuk bertobat. Ajak mamamu mencari Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berubah. Dan juga jika mungkin papamu juga Ya. bisa dibawa ke langit baru, bumi baru. Ya, Ya. cukup di episode 983. Kita akan lanjutkan nanti di episode 984. Sampai jumpa, Tuhan berkati.